Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-haytani fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya mencari ilmu itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim, dan segala sesuatu yang ada di lautan pun ikut mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Dari hadis ini menggambarkan bahwasannya mencari ilmu itu adalah menjadi satu kewajiban bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Itu tidak dibedakan antara hak dan kewajibannya dalam mencari ilmu. Dalam hal ini, kita sebagai siswa mencari ilmu dipenuhi dengan kegiatan belajar. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan, bagaimana pentingnya mencari ilmu, sehingga hukum dari mencari ilmu itu sendiri menjadi wajib. Seperti tadi sudah digambarkan dalam hadis, bahwasannya orang yang mencari ilmu itu akan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi, bahkan makhluk yang ada di lautan pun. Ya, kemudian Allah juga mengisyaratkan surat yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW, ya, itu berkenaan dengan bagaimana keutamaannya, harusnya dan wajibnya itu dalam mencari ilmu. Dalam surat yang pertama digambarkan dengan Iqra, ya, surat Al-Alaq. Iqra itu diucapkan sampai 3 kali. Iqra, Iqra, dan Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah. Bacalah dan bacalah. Artinya, selain membaca ilmu pengetahuan, selain membaca buku yang berisi ilmu pengetahuan dan hal lain media yang berisi ilmu pengetahuan, kita juga diwajibkan untuk bagaimana bisa membaca keadaan, membaca alam, dan membaca semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya itu salah satu bagaimana pentingnya mencari ilmu. Apalagi kita, ya, hari ini di MPLS ini menjadi satu motivasi awal kita menentukan cita-cita kita mau seperti apa, ditunjang dengan strategi yang harus kita laksanakan. Bagaimana biar ilmunya bisa tergapai oleh kita selama kita nanti belajar di SMK. Seperti halnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita tahu beliau itu adalah seorang ulama besar, ya, yang banyak menghasilkan karya. Pada awalnya Ibnu Hajar ketika sedang melakukan mencari ilmu, atau dia masih mencari ilmu, dia sempat terputus asa, ya, sempat putus asa. Karena apa? Karena merasa ilmu, ketika dia memahami ilmu, dia sulit untuk memahaminya. Diterangkan juga tidak mengerti, apalagi tidak diterangkan. Sampai dia itu, Ibnu Hajar tersebut, salah satu termasuk murid yang bodoh, ya, bodoh dan bebal. Bebal itu ya susah diatur, sehingga saking dia sulitnya memahami satu ilmu, dia
hanya bisa mengurungkan diri, mengasingkan diri, dan bahkan hanya diam di pinggir sungai sambil merenung, ya, di pinggir sungai. Kenapa saya tuh belajar tuh seperti ini, asa susah dan sulit untuk memahami. Tetapi ketika dia terdiam di sungai, dia merasa terhentak melihat satu batu yang dia duduki. Ada satu lubang di pinggir Ibnu Hajar, yang dimana batunya yang diduduki beliau itu ada satu batu yang ditetesi air, sehingga si batu tersebut menjadi ada lubangnya gitu, sehingga di batu tersebut dengan tetesan air itu membentuk lubang. Dari situ Ibnu Hajar kemudian berpikir, ini batu saja yang keras, kalau tiap hari ditetesi air bisa berlubang, artinya batu tersebut bisa menerima air yang diteteskan tiap hari. Maka dari situ berpikir, apalagi kita, ya, pasti dengan ditetesi ilmu dan ibadah kepada Allah, itu hati kita, akal kita pasti akan terbuka. Nah, di sini ada satu kesungguhan yang harus kita lakukan dalam mencari ilmu. Ini satu pelajaran bagi kita, bahwasannya belajar itu bisa ditempuh, bahwasannya belajar itu bisa dilakukan oleh setiap orang dengan tekad, kesungguhan, dan kemampuan yang dimiliki oleh kita. Dan itu menjadi satu anugerah, ya, dengan akal yang Allah anugerahkan, itu menjadi bekal untuk kita bagaimana kita bisa memahami sebuah ilmu. Adapun keutamaannya dari sebuah ilmu tersebut adalah salah satunya akan diangkatnya derajat kita, orang yang berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina amanu utul ilma darajah. Bahwasannya akan diangkat manusia atau orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat di hadapan Allah. Jadi jangankan di hadapan Allah, orang yang berilmu itu di hadapan manusia pun akan dihargai, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Makanya belajar di SMK menjadi salah satu jalan, ya, menjadi salah satu sarana bagaimana kita bisa memperluas ilmu dari ilmu yang belum pernah kita dapatkan selama di SMP dan akan kita dapatkan selama di SMK. Hanya modal awalnya tadi, tentukan, arahkan apa yang menjadi arah tujuan kita, dan lakukan strategi yang kita lakukan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sekarang bagaimana keutamaan dalam mencari ilmu? Salah satunya tadi sudah disampaikan, bahwasannya akan diangkatnya derajat orang yang mencari ilmu. Kemudian yang kedua yaitu diberikannya pahala yang besar di sisi Allah. Ini jelas ya, bahwasannya ketika kita sebagai manusia melakukan satu amal soleh di hadapan Allah, dan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena syaratnya untuk diterimanya satu amal ibadah itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu bahwa ajarannya atau aturannya itu ada perintahnya, ya, ada perintahnya dari Allah. Mencari ilmu atau belajar jelas ada perintahnya dari Allah, sebagaimana tadi dalam bahwasannya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Itu salah satu perintah, bahwasannya mencari ilmu atau belajar itu adalah wajib.
Kemudian syarat yang kedua untuk diterimanya sebuah amal soleh, yaitu melakukannya harus dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Nah, makanya ketika kita mencari ilmu pun ya harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita manfaatkan media gadget hari ini ya, media teknologi hari ini itu untuk belajar dan belajar ya. Kemudian keutamaan yang ketiga dalam menuntut ilmu itu adalah merupakan sedekah yang paling utama ya. Bagaimana menjadi sedekah? Bagaimana belajar itu menjadi sedekah? Ketika kita mempelajari satu ilmu, kemudian kita menyampaikannya kembali kepada orang lain, itu menjadi sodakoh yang paling utama ya. Jadi ketika kita tidak mampu bersodakoh dengan harta yang kita miliki, maka sodakohlah dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita tidak berilmu, apa yang harus kita sodakohkan? Kita tidak punya harta, tidak punya ilmu. Nah, tapi ketika kita memiliki ilmu ya, tidak ada harta pun kita masih bisa bersodakoh dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian untuk selanjutnya, bahwasannya keutamaan dalam mencari ilmu itu sendiri adalah akan mendapatkan satu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jelas ya, ini ketika kita mendapatkan dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu ya. Ini keutamaan yang Allah dan Rasul gambarkan, bagaimana pentingnya kita belajar, bagaimana kita pentingnya menuntut ilmu. Semoga SMK Medikakom menjadi sarana yang bisa memfasilitasi untuk bisa mencari ilmu yang banyak, ilmu yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya ya. Mungkin itu saja yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan dengan bekal yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam mencari ilmu dan belajar, ini menjadi motivasi awal, semangat awal untuk menempuh belajar ke jenjang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.